Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini, di mana kita akan sama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Pagi hari ini kami dapat bangun, memperoleh nafas kehidupan kembali yang baru dari Tuhan, sehingga kami dapat menikmati udara yang segar, pagi yang cerah pada hari ini. Tuhan terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja firman ini mengatakan atau ingin mengatakan kepada kita bahwa hidup di dunia bukanlah hidup yang kekal. Bahwa tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Bahwa kehidupan kita tidak selama-lamanya di dunia ini. Ada tempat kediaman di surga, dan itulah yang dikatakan tempat kediaman yang kekal. Karena itu tujuan kita hidup di dunia ini bukanlah untuk mendapatkan tempat kediaman yang kekal di dunia ini. Karena memang tidak ada tempat kediaman yang kekal di dunia ini. Yang ada adalah tempat kediaman yang kekal di surga. Jadi tujuan kita ternyata adalah surga. Sementara kehidupan di dunia ini bukanlah yang abadi. Bukanlah tempat yang abadi. Ada masa atau batas waktu hidup kita di dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini menjadi sebuah perenungan yang mendalam dari Raja Salomo. Mungkin saja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Salomo merasa putus asa dengan siklus hidup yang sia-sia. Tetapi di satu sisi yang lain ia juga mengakui adanya campur tangan Allah dalam setiap masa hidup. Sehingga ia berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam dan seterusnya. Yang artinya bahwa segala sesuatu yang kita alami atau peristiwa yang ada dalam kehidupan kita, setiap waktu ada campur tangan Tuhan Allah di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali lagi kepada nats firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa memang di dalam tempat kediaman yang kekal itu bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi oleh tangan Allah. Bahwa tempat kediaman yang kekal itu adalah kerajaan Allah. Dan
di sanalah sesungguhnya tempat kita semua. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka oleh sebab itu ketika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tentu saja tidak ada lagi tempat bagi kita di dunia ini. Itu sebabnya ketika dikatakan kemah tempat kediaman kita di bumi itu dibongkar, tentu kita pergi menghadap Dia, Tuhan kita, dan meninggalkan dunia ini. Kematian yang harus kita alami untuk bisa sampai kepada tempat kediaman di sorga. Kita meninggalkan tempat kediaman kita di bumi dan pergi untuk mendapatkan tempat kediaman kita di sorga yang kekal. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua orang masuk ke surga? Apakah ketika dia telah pulang atau telah dipanggil oleh Tuhan melalui kematiannya, otomatis dia akan masuk ke surga? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau dia selama di dunia ini melakukan kejahatan, memberontak terhadap Tuhan Allah, dan mengikuti hawa nafsu duniawi di dalam kehidupannya, dan melanggar dengan sengaja seluruh perintah Tuhan, tentu saja dia tidak dapat masuk ke tempat kediaman yang kekal itu. Karena itu, benarlah apa yang dikatakan dalam sebuah lagu hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Artinya, selama tempat kediaman kita di bumi ini belum dibongkar, itulah waktu yang disediakan bagi Tuhan. Waktu yang disediakan bagi kita oleh Tuhan sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika kita setia melayani Tuhan selama di dunia ini, setia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka ketika kita meninggalkan tempat kediaman kita di bumi ini, yaitu kematian kita, dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Maka tentulah kita tidak akan takut meninggalkan kemah kita di dunia ini, karena kita tahu ada satu tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita, bagi orang-orang yang setia kepadanya, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan hidupnya, bagi orang-orang yang setia dalam melayani Tuhan selama dia hidup di dunia ini. Maka kematian baginya adalah suatu keuntungan, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kematian adalah keuntungan. Sesungguhnya berkeuntungan bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu di dalam kehidupan kita, mari kita menjalankan titahnya atau firman-Nya tanpa penolakan dan negosiasi. Karena ada banyak sekali orang yang bernegosiasi, Tuhan nanti dulu, tunggu umurku 60 tahun, baru aku sungguh-sungguh mengikut Engkau, setia kepadamu dan taat kepadamu. Sekarang jangan dulu Tuhan. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara kapan Tuhan membongkar kemah kita di dunia ini. Kapan kita dipanggil untuk pulang kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa
ada orang-orang yang tertentu yang masih setia melayani Tuhan, yang masih produktif, tetapi kita melihat begitu cepat dia meninggalkan dunia ini. Disinilah kita harus memahami bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita, setiap waktu, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Bahwa waktu menurut Tuhan belum tentu waktu menurut manusia. Menurut kita belum tepat, tetapi mungkin bagi Tuhan itulah waktu yang tepat. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, orang-orang yang sungguh percaya di dalam Kristus berada di tangan yang tepat, yaitu di tangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seperti yang dituliskan di dalam Wahyu 14 ayat 13. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu kemah tempat kediaman kita di bumi ini hanya sementara dan akan dibongkar. Maka pada saat kita telah dipanggil pulang, kita yakin dan percaya tempat kediaman kita adalah di sorga yang kekal. Karena itu mari menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, sehingga hidup dan mati kita dipandang berharga oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh berbahagia karena kami tahu bahwa hidup kami ini berharga. Hidup kami adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, dan pada saat kami dipanggil pulang oleh Bapa di surga, kemah kami dibongkar di dunia ini, kami telah disediakan tempat kediaman yang jauh-jauh lebih indah, yaitu kediaman yang kekal, surga yang telah Engkau sediakan bagi kami yang setia dan yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.